Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Biar setiap pujian persembahan kami itu yang naik di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami malam hari. Terima kasih. Mari bersama angkat hatimu malam hari ini. Mari sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Kami kagum Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari bersama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Sebab Yesus. kasih Sebab setiamu setiamu lebih dari hidup. Dan bibirku kan memegangkan-Mu. terima kasih. Biar malam hari ini mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Kami bersyukur, Tuhan. terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama nyatakan. Dan ku Pandang Kau di tempat kudus. terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku
pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Mari sama-sama jemaat Misbah doa. Malam ini datang dengan kesungguhan hati, dengan satu rasa cinta akan Tuhan, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan Mari lebih lagi. Ku persembahkan, hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Yes. Jesus, Jesus. Oh, Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yes. Nyatakan pujian penyembahan malam ini. Yes, Jesus. Untuk kemuliaan kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Lebih dalam kepadamu Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan akan Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh. Mari sembah Dia Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tak ada yang lain selain nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Biar ini menjadi iman kami Tuhan kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, kami percaya biarlah Engkau sendiri Bapa yang menyempurnakan iman kami lewat firman Tuhan, lewat doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya lagi tidak enak badan, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita ya, mungkin karena kecapean. Namun ya, saya tetap mau semangat untuk melayani Tuhan, melayani semua saudara agar iman kita terus bertumbuh apapun keadaannya. Kita harus tetap setia dan bersyukur pada Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari Tangerang. Saya bersyukur atas pelayanan Ibu hari ini. Melalui Ibu, Tuhan Yesus terus menuntun saya dan keluarga. Saya mau menyampaikan kesaksian atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya, Bu. Bulan September tahun yang lalu saya mengalami sakit di bagian perut. Seperti sakit mah rasanya, dan setiap kali perut saya sakit, badan saya pun terasa nyeri sekali. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata kantong empedu saya bengkak dan itu disebabkan oleh tifus. Padahal saya tidak demam, dan setelah itu saya disarankan untuk dirawat di rumah sakit.
Saya pergi ke UGD untuk mendapatkan perawatan melalui jalur BPJS. Namun saat itu kamar semua sedang penuh. Saya harus menunggu kabar kapan saya bisa masuk untuk merawat tanpa ada kepastian. Saat menunggu saya ingat ternyata saya memiliki asuransi kesehatan. Saya juga percaya bahwa itu Roh Kudus lah yang mengingatkan saya. Setelah menelpon seorang teman yang menjadi agen di asuransi tersebut, saya diinformasikan bahwa saya bisa menggunakan asuransi tersebut. Namun memang ada limit biaya yang dapat di-cover. Jadi berarti kalau ada kelebihan itu ditanggung sendiri ya. Singkat cerita saya dirawat selama 5 hari di mana pemeriksaan termasuk MRI dari rumah sakit mengabarkan bahwa limit asuransi saya sudah melebihi batas. Dan setiap kali ada pemeriksaan, pihak rumah sakit melakukan konfirmasi dulu ke saya perihal biayanya. Akhirnya diestimasi semua biaya yang harus saya bayar sendiri di luar asuransi itu kira-kira 10 jutaan. Jujur saat itu ya saya kaget mendengar uang sebanyak itu karena saya tidak punya. Saya hanya bisa berdoa minta tolong kepada Tuhan. Saya juga meminta kakak saya untuk mengurus semua administrasi dengan menggunakan kartu kredit. Setelah beberapa lama kakak saya kembali dan menginfokan bahwa pihak rumah sakit sudah mengizinkan saya pulang. Dan katanya tidak perlu bayar lagi, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Itu adalah info dari rumah sakit. Saya dan kakak saya juga bingung. Padahal kami sudah diinfokan bahwa ada kelebihan yang harus kami bayar sendiri yaitu 10 juta. Puji Tuhan, ya saya percaya itu Tuhan Yesus Bu yang menolong saya. Bahkan sampai hari ini saya dan kakak saya tidak tahu bagaimana caranya bisa tiba-tiba 10 juta itu dianggap lunas. Namun saya sangat percaya itu adalah pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi setiap orang-orang yang mau berharap kepadanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus yang sudah memperhatikan kita anak-anaknya yang berharap padanya. Juga terima kasih kepada Ibu Debbie atas pelayanan Ibu yang terus menguatkan kami. Mohon maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksian yang kita dengar malam ini Bapak Ibu bahwa saat kita mengandalkan Tuhan dan saat kita mendahulukan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, secara manusia 10 juta itu rumah sakit sudah bilang harus dibayar dan ditanggung sendiri. Namun tiba-tiba mujizat terjadi. Dikatakan bahwa ya tidak perlu lagi bayar karena ya sudah ditanggung oleh ya nggak tahu dianggap sudah lunas. Ya dan ya itulah ya kita lihat bahwa ketika Tuhan itu turut bekerja maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa ya ajaib sungguh Tuhan ketika Dia itu mau mau menyatakan kuasanya dan mujizatnya, maka ya itu saudara ya kita hanya terheran-heran, terbingung-bingung ya dan ya tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena itu marilah kita terus mengandalkan Tuhan sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini dan kita masih di Mazmur 78 nih, ayat panjang sekali ya. Kalau kita lihat pasal ini cukup panjang, makanya dibagi dalam beberapa sesi saudara. Dan kita tadi malam ya sudah membaca bahwa ya bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat di padang gurun, di Mesir, ketika ada hujan batu, hujan es ya. Ketika Tuhan itu melakukan mujizat tetapi orang Israel itu terus memberontak, akhirnya malah petaka. Ya Tuhan jatuhkan kepada mereka sehingga mereka semua mati di padang gurun dengan penyakit sampar dan lain sebagainya ya. Dan Tuhan menghajar bangsa itu dengan satu tujuan supaya mereka itu bertobat.
Ya, tapi mereka itu tetap mencobai Tuhan, mencobai yang maha tinggi, ya, dan mereka tidak mau berpegang pada peringatan-peringatan dan perintah Tuhan. Ya, dan mereka murtad kata firman Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan dengan membangun ya semua tempat-tempat ya penyembahan berhala. Dan dikatakan bahwa Tuhan akhirnya menghalau mereka itu. Ya, dan Tuhan bahkan menghukum mereka, dan Tuhan itu sudah ya padahal menunjukkan semua kasih setianya kepada mereka, tapi ya tetap saja mereka itu mencobai Tuhan dan tidak pernah bertobat. Sekarang kita akan lanjutkan ya, dan kemarin kita sudah sampai di ayat 55. Sekarang kita lanjut ya, 78, Mazmur 78 ayat 56. Tuhan sudah menyatakan bagaimana pembelaannya atas bangsa Israel, bagaimana dia membebaskan mereka, bagaimana dia menolong mereka. Tapi ayat 56 berkata, tapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-perikatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ya, dan ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Saudara, bangsa Israel itu sudah melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Mereka melihat bagaimana kasih Tuhan itu menuntun mereka, tapi tetap mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka menolak dia, mereka membangun tugu-tugu pengorbanan, menyembah para dewa-dewa, bahkan mereka mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa-dewa mereka. Sementara Tuhan yang sudah menyatakan kasihnya, kuasanya, mereka itu tidak pernah anggap Tuhan itu. Tapi sebaliknya ketika mereka itu ya mengalami sesuatu, ya mereka mencari dewa-dewa lain, saudara, dan tidak menghormati Tuhan. Mereka memberontak seperti nenek moyang mereka, kata firman Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan, ya, dan mereka membangun bukit-bukit pengorbanan dan membuat Tuhan itu cemburu dengan patung-patung yang mereka buat. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ya, di Silo itu adalah satu bait Allah yang dulu dibangun, saudara. Di situ tempat kediaman Tuhan, ya, pertama kali ketika Imam Eli di sana memimpin bangsa itu. Tuhan membuang kediamannya itu, bahkan Tuhan tidak peduli lagi dengan rumahnya karena bangsa Israel nggak peduli lagi dengan Tuhan. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, ia membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Sehingga Tuhan izinkan umatnya jatuh dalam pedang, mereka mati dibunuh, mereka mengalami kesesakan. Karena apa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Makanya mari kita belajar dalam hidup ini untuk kita terus menghormati Tuhan, saudara. Ya, agar hidup kita ini boleh diluputkan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Anak-anak teruna mereka dimakan api dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Satu kengerian terjadi ketika murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Ya, imam-imam tertawan oleh pedang, bahkan tidak ada lagi nyanyian mereka di negerinya, kematian yang ada, murka Tuhan yang ada. Ya, dan semuanya itu terjadi karena apa? Tidak menghormati Tuhan. Jangan pernah hidup tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal yang dapat terjadi dalam hidup kita waktu kita tidak menghormati Tuhan. Lalu terjagalah Tuhan, ayat 65. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tuhan pun ya tidak bisa menyatu dengan bangsa yang sudah membuat ya dosa dan juga menolak dia, saudara. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudus ya setinggi langit.
laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Kita tahu awal pecahnya Israel menjadi kerajaan utara dan selatan. Ya, dan Tuhan memilih Yehuda dan dia mengangkat Daud di sana untuk menjadi raja yang dia pilih, saudara. Akibat Tuhan menolak Yusuf, Tuhan menolak Yusuf dan Efraim ditolaknya, tidak dipilihnya, tapi Tuhan mengangkat Yehuda. Kenapa? Karena janji Tuhan atas Daud bahwa Tuhan akan meneguhkan kerajaan Daud. Dan kita tahu sampai hari ini kerajaan Daud masih ditegakkan, yaitu lewat siapa? Yesus Kristus, ada disebut anak Daud. Dan sekali Tuhan itu berfirman, maka dia akan menggenapinya, saudara. Sampai hari ini Tuhan itu mengokohkan kerajaan Daud sehingga Yesus Kristus disebut anak Daud. Dan dikatakan Tuhan memilih Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sejak saat itu Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan selatan dan kerajaan utara, dan Yehuda adalah di tempat di mana Daud Tuhan berkenan untuk ada di sana. Saya percaya, saudara, kita semua sudah membaca firman sehingga kita tahu bahwa kalau kita ini hidup tidak menghormati Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Karena itu mari kita memilih untuk menghormati Tuhan. Dan puji Tuhan, saya berdoa biar kita semua hari demi hari boleh semakin dikuatkan iman kita apapun masalah yang kita hadapi. Kita telah pegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru dan setia kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, apapun keadaan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Bapa, kami semua menyerahkan hidup kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau bilang Tuhan baik. Saat ini mungkin kami sedang dalam keadaan yang sakit, dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa biar Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami boleh tetap bersyukur dalam segala keadaan dan terus percaya bahwa Tuhan itu baik. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Berkati setiap mereka yang dalam masalah, yang merindukan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, yang terlilit hutang piutang, Tuhan tolong. Biarlah iman kami boleh semakin diteguhkan di dalam Engkau. Berkati juga Bapa setiap mereka yang punya pergumulan, yang ingin menjual aset, yang ingin punya keturunan, Tuhan juga buka jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Kami berdoa biar Indonesia menjadi bangsa yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan di atas bangsa kami. Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, biarlah turun anugerah-Mu atas setiap mereka, seluruh jajaran kabinet yang ada, biar boleh memerintah di atas bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan dibangkitkan, Indonesia maju, Indonesia menjadi terang Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di atas bumi ini, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Baik hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang
sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya